pintar, paling 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 terkenal apa ya. Abul Abbas Syihabuddin Ahmad bin Ahmad Syihabuddin Ibnu Hamzah Ar-Ramli Al-Ansari Asy-Syafi'i. Saqallahu sarahu. Muga-muga nyirami sapa Allah Gusti Allah sarahu tanah pekuburane mangkono Al-Imam Ar-Ramli, nyirami sabibah rahmati kemasoe rahmati Gusti Allah wa ridwaninan ridhoni Gusti Allah nahunan apa Allah Imam Ramli masih hal jibari bira-bira salat kata menik Gusti Allah Tabaraka ya syawing kang kersa sapa Allah iku qadirun iku zat ingkang kuwasa wa bi'ibadi lan bira-bira kawul Gusti Allah latifun iku zat ingkang lembut khabirun wi maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Ngendikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang dalam sausi baslah wassalamu ala rasulillah. Fahada mengkota kun dikutalik catatan alal muqaddimati ing atase muqaddimah al-ma'rufati kang dikenal dina masalatan lawan dina kitab masalah di Syekh Al-Imam Abil Ahmad birahmatih. Nyelontongi itu meliputi sebab Gusti Allah Ta'ala birahmati Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yahullu mudah ta'lik al-fadhaha ing biro-biro lafadhe muqaddimah wa yutammimu lan nyempurnaaken apa iki ta'lik mufadaha ing sesuatu yang diberi faedah atau faedah mengkono muqaddimah wau. Saluna nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah min fadlihi sangka anugerah Allah al-jazili ingkang agung nyuwun an yanfa'a ing arep ento memberi manfaat sapa Gusti Allah bihi kelawan iki ta'lik. Wa huwa Gusti Allah iku hasbi iku zat ingkang nyukupi ingsun wa ni'ma al-wakil lan iku api-apike al-wakilu sapa zat ingkang dipasrai utawi Gusti Allah. Wala ngendika sapa al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'a ngawiti sapa musannif yaitu Abul Abbas ya. Yang dalam kurung itu karya Abul Abbas, yang di luar kurung itu penjelasan dari Al-Imam Ar-Rabi. Bada'a ngawiti sapa mangkono musannif bil basmalati kelawan basmalah iqtidaan krono anut
bil kitabi kelawan al-kitab Al-Qur'anul Karim al-aziz ingkang mulia wa amalan lan krana ngamalaken biqaulihi klan pengendikane Allah biqaulihi klan pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh kullu mri'in dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta kullu mri'in utawi saben-saben awak-awakan dibalin ingkang anduweni tingkah ingkang bagus yang punya bobot kepentingan ya la yubda'u ingkang ora diwiwiti fihi apa ing dalem mengkono kulo amrin ora dikawiti bi bismillahirrahmanirrahim kelawan bismillahirrahmanirrahim bahwa mengkotawi kullu mri'in kullu amrin bukan kullu mri'in ya kullu amrin saben-saben perkara dibalen ingkang anduweni tingkah ingkang penting tingkah ingkang bagus la yubda'u ora dikawiti apa fihi ing dalam kullu amrin bismillahirrahmanirrahim bahwa mengkotai kullu amrin iku aqta terputus dari barokah rawahu Abu Dawud wa makna dibalin utai makna dibalin ay halin tegesi tingkah wa sya'nin lan keadaan yuhtamu ingkang dianggap penting apa bihi kelawan kono halin masyanin wa ma'na aqta' utamani aqta' iku naqisul barakati iku kurang barokah segala sesuatu yang dianggap penting kalau yang biasa-biasa yang biasa kita lakukan sehari berkali-kali ya nggak perlu bismillah karena namanya bukan amrin bidali ya kayak memindahkan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain duduk misalnya lalu kakinya capek digeser ke kanan sedikit itu ya tidak penting-penting amat ya, itu nggak perlu bismillah yang penting-penting yang dianggap penting-penting itu yang bismillah maka itu bismillah ya hadza utawi iki iku bayanu ma la budda min iku njelasaken perkara la budda ingkang ora kena ora min sangka aima tegese perkara la yustaghna ingkang ora den semugihaken apa an ma'rifati sangka mengetahui sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan untuk diketahui harus diketahui maksudnya ya akan dijelaskan di sini minal furudi bayane bira-bira fardu jam'u fardin iku jama'e lafad fardin bahwa utawi al-fardu wal wajibu lan wajib iku mutaradifani itu mutaradif sinonim maknanya sama illa fil haji kecuali ing dalam haji fa innal fardhu mengkosa temani al-fardu fihi yang dalam haji ku bimakna rukni lawan makna rukun wa ammal wajibu ana penutai wajib di dalam haji ya fahuwa mengko utawi al wajib iku utawi al wajib iku ma perkara aidal fard ta'liani fardu wa sunnati wa sunnah fardu dan wajib itu maknanya sama, yaitu sesuatu yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Ramadan itu hukumnya apa ya? Boleh disebut hukumnya fardu, boleh juga disebut hukumnya wajib. Sama, fardu dengan wajib.
Tapi kalau dalam bab haji itu fardu dengan wajib itu dibedakan. Kalau fardu itu maknanya rukun dalam haji. Artinya kalau tidak dilaksanakan itu hajinya tidak sah. Ya wukuf di Arafah. Haji nggak ada wukuf di Arafah yang tawaf. Itu namanya fardu. Karena kalau tidak dilaksanakan maka hajinya tidak dianggap sah. Nah, tapi kalau wajib itu harus dilakukan, tetapi tidak mempengaruhi keabsahannya haji. Kalau ditinggalkan hajinya tetap sah. Namanya wajib. Terus dosa ya dosa dan harus diganti bayar dam. Kayak misalnya mabit di Musdalifah. Itu banyak yang mengatakan hukumnya wajib. Ya, jumhur mengatakan itu wajib. Artinya kalau orang tidak mabit di Musdalifah itu hukumnya berarti dia dosa. Hajinya tetap sah dan nanti harus membayar dam. Nah itu namanya adalah wajib bukan fardu. Walamma kanat tan semangsa ono al-furu piro fardu iku kotut laku. Walamma kanat an jelas mangsane ana apal furudu biro fardu iku qatut laku. Kadang-kadang diucapaken apal furud fi kutubil fiqh dalam biro-biro kitab fikih diucapakan adal arkani untuk menunjukkan makna biro-biro rukun. Duna syuruti ora kok biro-biro syarat. Jadi dalam kitab fikih fardu itu sering diucapkan sebagai rukun, bukan syarat. Duna juga fardu. Ya. Asyar mongko awa isyarah sabal musannif usul musannif ila jaf'i iradati dzalik. Nol menghendaki mengkono al-arkan duna asyurut. Bikolik dan pengendikannya al-wajibati engkang al-wajibat. Minal furudi bayani biro-biro fardu al-wajibati engkang wajib. Ala madhabil imami Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi yang akan dijelaskan walhasil itu yang akan dijelaskan di sini itu segala hal fardu wajib. Walaupun itu syarat. Tidak harus yang disebutkan itu harus misalnya hanya rukun saja yang dijelaskan, enggak. Syarat-syaratnya juga akan dijelaskan karena itu bagian dari kewajiban. Ala madhabil imam Syafi'i, atas madhab imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa tabi al-imam Syafi'i wal imamul a'zam al-mujtahidu Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Wa yaltaqilan ketemu sapa Imam Syafi'i ma'a Rasulillah serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manaf ing dalam Abdu Manaf. Qala ndika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ndika sapa Imam Syafi'i. Qala ndika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi utawi mencari ilmu iku fardhun iku fardu banget fardune. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wedok.
Arada ngarepaken sapa Kanjeng Nabi bil ilmi kelawan ilmu. Talabul ilmi itu ilmu apa yang dimaksud? Apa matematika, apa kimia, apa ilmu alam, atau ilmu agama, ilmu apa ini ya? Al-mu'arrafi ingkang den ta'rifi bil alifi kelawan alif wal lam lan lam. Akan sepokannya Nabi bil ilmi kelawan ilmu yang dima'rifatkan dengan alif dan lam. Thalabul ilmi ya, yang dimaksud ilmu itu apa? Arada ngarepaken Nabi ing ilmu amal. Alladzi kan huwa kang utawi amal ilmu amal iku masyhur al-wajibe alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam. La ghairu ora kok liyane sandese dengan ilmu yang itu laki-laki perempuan wajib untuk itu ilmu amal. Ilmu amal itu apa? Ya ilmu yang kita harus menjalankannya. Namanya ilmu amal. Kalau kita mau melakukan sesuatu, maka kita harus mengetahui hukumnya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, kita belum tahu hukumnya. Mau pergi, nanti kita punya mengetahui bagaimana hukumnya cara beribadah ketika kita pergi, misalnya mau naik pesawat. Ya berarti kalau kita naik pesawat tetap wajib sholat atau tidak. Kalau wajib, caranya bagaimana? Nah, itu namanya ilmu amal. Kalau kita mau jadi pedagang, maka kita harus tahu hukumnya. Bagaimana hukumnya berdagang. Kalau kita banyak lalu ada kewajiban zakat, maka kita harus belajar apa yang harus kita zakati, kadarnya berapa, kapan waktunya, diberikan kepada siapa. Ya, seperti kemarin kita masuk Idul Fitri, karena Idul Fitri itu ada yang namanya zakat, maka kita juga harus tahu hukumnya. Bagaimana cara membayar zakat, kadarnya seberapa. Semua orang yang punya kewajiban zakat fitrah wajib belajar tentang zakat fitrah. Apakah wajib detail-detailnya? Enggak ya, sekira kita menjalankannya dengan benar. Wa fi iradil musannifi lan iku ing dalem uliya nekaaken musannaf kalam Ibni Abbas ing pangandikan Ibnu Abbas ba'dal hadis sause nyebut hadis kanjeng Nabi isyaratun utawi on isyarah ila dzalika marab kono arada bil ilmi ilmal amal. Fudail bin Iyad lan ngendika sapa Fudail bin Iyad fi ma'nahu ing dalam maknane hadis kullu amalin utawi saben-saben amal kana ingkang ono apa amal alaika ing atas sira iku fardhu setiap pekerjaan yang harus kamu lakukan fatalabu ilmihi alaika fardhu utawi golek ngilmu kudu amal alaika ing atas sira fardhu iku fardhu. Pokoknya kalau ada pekerjaan terus kita lakukan, maka kita harus tahu hukumnya, tahu ilmunya. Ya, itu. Yang harus itu maksudnya, misalnya yang harus itu bukan kerjaan, tapi implik.
Contohnya kayak gini ya, contohnya. Saya pergi ke perginya kan bukan wajib. Dan sekali lagi, saya mau pergi ke Surabaya. Ya, pekerjaan harus kamu lakukan, maka kamu ketahui ingin pergi ke Surabaya kan, ya, lagi ya, pergi ke Surabaya bukan, tapi itu juga punya implikasi terhadap kewajiban. Misalnya implikasi terhadap kalau kita bayar naik bis berangkatnya jam 11 sampai Surabaya jam setengah 4 atau jam 4 atau jam 5 bahkan, sehingga tidak punya kesempatan untuk menjalankan sholat zuhur. Nah, berarti saya harus belajar bagaimana cara agar saya tetap bisa menjalankan sholat zuhur. Jadi, tahu caranya. Mak sholat zuhur dengan, walaupun pergi ke Surabaya itu tidak wajib bagi saya, tapi kalau saya benar-benar pergi ke Surabaya, itu punya implikasi terhadap kewajiban. Jadi yang dimaksud kullu amalin, setiap amal alaika fardhon, kana alaika fardhon. Setiap amal yang itu kamu, itu bukan berarti perginya wajib, perginya tidak wajib. Tapi meski perginya tidak wajib, punya implikasi terhadap satu kewajiban. Saya mau berdagang, dagangnya karena saya masih punya income yang lain. Saya misalnya kepala keluarga, saya sudah income yang lain, sehingga saya tidak lagi wajib melakukan perdagangan, tapi saya kepengen berdagang. Dagangnya nggak wajib, tapi setelah menjalankan dagang, ada implikasi-implikasinya. Apa itu? Bagaimana cara jual beli yang sah, apalagi beli online. Ada hukum-hukum tertentu agar bisa dilakukan dengan seperti ini, maka kita wajib mengetahui sebelum kita benar-benar menjalankannya. Fatolabu ilmi ya'alaika fadl. Wa ma utai perkara lam yakun ingkang orang ngapal amalu amal bihi kelawan ma'alaika ing atas sira iku fardhon iku fardu. Falaisa mangkora apa talabu ilmihi apa golek ngilmune ma lam yakun al amalu bi fardhon alaika ing atas sira iku kewajiban kelawan. Kalau pekerjaan itu tidak fardu, tidak wajib untuk tidak wajib. Misalnya Qobliyatul Jum'ah. Qobliyatul Jum'ah itu kan dapat informasi misalnya. Ada yang mengatakan Qobliyatul Jum'ah itu dapat informasi dari orang yang tidak bisa dipercaya, sama-sama awamnya. Kan ilmu kita tidak bisa, kalau taklid bisa didasarkan kepada orang awam. Ilmu harus kita dapat yang bisa.
ilmu didasarkan kepada informasinya orang awam. Enggak boleh ada orang awam. Ya. Kita misalnya dapat informasi dari orang awam bahwa hukumnya qobliyatul jum'ah itu ada yang orang awam yang bilang itu sunat, ada orang awam yang lain yang bilang itu hukumnya tidak sunat, tidak perlu yang namanya qobliyatul jum'ah. Itu misalnya dapat informasi ya. Tapi ya sama-sama tidak bisa dipercaya informasinya orang awam. Tapi karena qobliyatul jum'ah itu hukumnya sunat, maka mencarinya juga tidak wajib. Ya terus gimana? Ya sudah nggak usah dilaksanakan juga nggak apa-apa. Gitu. Nggak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian kita kepengen melaksanakannya, maka kita hukumnya wajib untuk tahu hukumnya apa. Ya, ya tentu kalau mazhab Syafi'i hukumnya adalah apa? Sunnah. Wa qala indika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka faka nyukupi ka ing sira min ilmi dini sangka ilmu agama ya syariat dikes ilmu syariat apa yang ta'rifa Arab yang tau mengetahui sapa sira ma ing perkara la yasauka ingkang ora muat ka ing sira pejaluhu apa bodho nang tidak tahu terhadap sesuatu yang kamu tidak boleh jahil itu harus kamu ketahui. Gitu. Ilmu agama itu banyak sekali. Ilmu agama itu tertampung di dalam matan takrib, tertampung dalam kitab Fathul Qorib, tertampung dalam kitab Fathul Mu'in, mau besar lagi tertampung dalam kitab Fathul Wahab, terhadap hasyiah, terhadap syarah. Apakah semuanya itu wajib kita pelajari? Tidak, ya. Sebagai fardu ain ya, bukan sebagai fardu kifayah, sebagai fardu ain. Tidak wajib kita pelajari. Yang kita wajib pelajari adalah yang kita tidak boleh untuk tidak tahu. Yang apa ya itu tadi? Yang harus kita jalankan itu tadi. Ya, aima tikse perkara la buta ingkang ora kena ora laka kedusira min ma'rifati sangka mengetahui mafruḍat dini ing dalam jumenengaken pira-pira perkara kang den fardhu akan ing dalam agama. Wa yakfilan cukup ja ing dalam mengkono-mengkono ma'rifati mana apa satu rui piro-piro afrudotin roti ingkang ajibu mongkor batu dapot ngawuri piro-piro lembut-lembut rudotin di daput cara kalah yang ya Allah itu Muhammad surga malaikatnya itu bentuknya kayak hadis-hadis yang detail-detail itu tidak perlu ya. Tidak perlu itu artinya ta'allumika fadhahiratu dhahir iku nahwu ta'allumi kalimatai syahadah iku sepadane belajar dua kalimat syahadat wa fahmu ma'nahuma dan wa fahmi ma'nahuma dan sepadane memahami maknanya kalimatai syahadah haitsu yajzimu lawan sakir apa pun hu i'tiqadu apa
mengkono wong tika kalian mengkono kalimat syahadah. Walau antaklidin senajan berdasarkan taklid, songkot taklid, ya. Wa ta'allumi wajibati taharan sepadane belajar pira-pira kewajibane taharah, wudu, adus, tayamum, menyucikan dari najis. Itu ya harus belajar. Sekira apa? Ya sekira wudunya sah. Nggak perlu yang detail-detail. Pokoknya kira-kira wudunya itu sah. Dan sholat. Lan sepadane belajar pira-pira kewajibane sholat, ya. Wa ta'allumi shaumi lan sepadane belajar poso. Kan arep itu ngerti sebuah wong ana waktahu ing satemene waktune shaum iku minal fajri dari ila ghurubi syamsi temaka marang suruh srengenge. Wa annal wajiban satemene sing wajib fihi ing dalam shaum iku an-niyat iku niat wal imsaku lan menahan diri anil muftirati sangka pira-pira perkara ingkang batalaken poso min uklin bayane perkara kang den pangan wajima'in lan jima' wa nahwihi lan sepadane uklin wajima' wa anna dzalika lan satemene mengkono-mengkono imsak iku yastamirru atau poso iku berlangsung apa dzalik ila ru'yatul hilal tumeka marang melihat hilal Syawal au tamamil iddati atau sempurnane bilangan 30 hari waja'an lumi wajibati ma lazimahu lan sepadane belajar pira-pira kewajibane perkara lazimah ingkang wajib apa mahu ing wong orang kala minas zakati bayane zakat wa ta'allumi kaifiyatil haji lan belajar carane haji idza azama nalikane niat panyengojo sapa wong ada feeling atas fi'il haji. Jadi kalau sekarang belum ada niat mau berangkat haji ya enggak wajib belajar haji, tapi nanti kalau kita sudah daftar, sudah ditetapkan berangkatnya tahun ini, nah sejak saat itu kita mulai harus ya, sehingga nanti ketika berangkat haji kita sudah tahu hukum-hukumnya, ya. Sekarang uangnya belum cukup untuk zakat, ya berarti belum wajib belajar zakat. Nanti kalau kita sudah punya uang, kerja, punya uang, saatnya kewajiban zakat, maka kita harus belajar ilmu tentang zakat sekira kita dapat melaksanakan zakat dengan benar. Biar ya'lama kana minta ngerti sapa wong arkanahu ing pira-pira rukune mengkono haji. Wa wajibati lan pira-pira kewajibane haji. Wa daqiqatu tawi sing daqiqah ilmu sing lembut-lembut iku nahwu ma'rifati ma law asmara nahlun au karmun marrataini fi amin wahid. Iku sepadane ngaweruhi perkara law asmara lamun berbuah apa nahlun apa kurma au karmun marrataini kelawan rong ambalan 2 kali fi amin wahidin ing dalam 1 tahun wahidin ingkang siji min annahu bayane sak temene kelakuan iku la tutambu rajin kumpulaken apa ihdahuma salah sijine mengkono nahlun au karmun tadi yang maroten, maksudnya yang maroten tadi tidak dikumpulkan ilal ukhra marang hasil yang lain fi nisabi zakati ing dalam nisabi zakat. Yang detail-detail begini itu tidak perlu. Tapi kalau kemudian ternyata hasil kita itu ada 2, ya berarti harus tahu hukumnya. Ya, panen
A, panen B, bulan Agustus panen, belum ada satu nisab. Terus bulan 10 panen lagi, belum dikumpulkan ada satu nisab. Tapi kalau tidak dikumpulkan nggak ada satu nisab. Itu hukumnya seperti apa? Dan ternyata kita punya kasus itu, ya berarti kita harus mempelajarinya. Ya, kita harus mempelajarinya. Waqalan sabal ulama ubira ulama rahimahumullahu ta'ala man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i man utasabane wong iku sholat sababan jahilan hale orang ngerti bi kaifiyatil wudu'i kelawan carane wudu wa sholatilan sholat lam tasihha mongko ora sah salat wa man wa fi nuskhatin an iku ing dalam siji nuskha ibadatuhu tawi ana dawuh ibadatu ora sapa ibadah mengkono man salat tadi wa in sadafa lan senajan nyocoki wafaqa tegese nyocoki sapa mengkono wong ing dalam wudune ing dalam asbata ing sah fihima ing dalam wudunan wudu'i dalam wudu salat. Kenapa? Lifawati syartihima karena pote syaratnya mengkono wudunan salat. Lianna al-ilma karena saat mengetahui bil ibadati kelawan ibadah min wudu'in bayan salatin dan salat wa nahwihima dan sepadane wudu dan salat iku syartun iku syarat fi sihhatihima ing dalam saya mengkono fi sihhatiha ing dalam saya mengkono ibadah ya fi sihhatiha ing dalam saya ibadah jafalan semangsane apa syartu syarat intafa muka kasabain apa al-masyrutu sing disyaratakan wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man idillahu bihi khairan fiddin sapa Allahu subhanahu bihi khairan yufaqihu mongko minteraken atau mahamakan apa man dipaham fitin bu asyikh loro al-Bukhari wa qala sallallahu alaihi wasallam ma'ubid disembah sama Allah sabab Gusti Allah bisa jadi afdal utama min tafakuh min fiqh ketimbang paham fiqh hal-hal yang berkaitan dari nyembah ibadah matang Allah subhanahu wa utawi iki kumbahas pira-pira iman kaidah kami al-qawaid iku jam'u qaidatin iku jama'ila wa ya tawi qaidah iku qadiyatun iku qadiyah qadiyah itu ada khabar namanya qadiyah qadiyatun ingkang ya kalau tag itnya qadiyah
Kalau menurut namanya adalah kalam khobar, isnad, ya. Kalau menurut ahli nahwu mubtada khobar, saya pergi, itu namanya qadiyah. Gusti Allah itu maujud, nah itu namanya qadiyah, ya. Kanjeng Nabi adalah utusannya Gusti Allah, itu namanya qadiyah. Kanjeng Nabi punya sifat wajib 4. Nah, itu juga bagian dari namanya qadiyah. Kulliyatun dengan bangsa kulli yang mencakup banyak hal. Nabi harus punya sifat 4. Dia kulliyah. Berarti wajib punya sifat 4. Disebut sebagai Tuhan, maka harus punya sifat wajib jumlahnya 20. Oh, tidak punya, bukan Tuhan. Itu namanya qadiyah kuliah. Saya ada pertanyaan, Isa itu enggak? Ya, cek aja. Penuhi apa? Enggak terpenuhi, itu bukan Tuhan. Sebagai Tuhan, ya, kita sudah itu pun di Jawa Barat, ada lagi di Jawa Timur, Nabi, kita sudah punya kaidah. Nabi sifat wajib 4, punya sifat mustahil 4. Punya ini, namanya kaidah kuliah. Ta'arrafu dan ketahui dia kuliah apa kamu kira-kira hukum ini mengkono ya, ini tadi itu sifat itu namanya qadiyah. Bagian-bagiannya apa? Tuhan, kenapa? Tuhan apa enggak? Enggak, tidak punya sifat. Ada lagi Fir'aun, ada lagi ya bla bla. Oh iya, ada lagi kita sudah tahu qadiyah kuliahnya Nabi, kriterianya bla bla bla. Maka bagian-bagian itu akan kita ketahui kalau kita mengetahui kaidah kuliahnya itu. Iman itu at-tasdiqu, maknanya tasdik. Kul sekabian qad ulima ma bidarurati kelawan darurat. Darurat itu tidak bisa ditolak, itu namanya darurat. Ini ya darurat. Harus suatu ketahui darurat. Pengetahuannya itu tidak. Contohnya 1 tambah 1 2. Itu namanya pengetahuan yang darurat. Enggak ada yang menolak itu, enggak. Kalau ada orang menolak terus dia bilang 3, semua orang akalnya enggak jalan. Nah, itu namanya pengetahuan yang sifatnya itu. Bukan jalanan bulan mengelilingi bumi, itu kan namanya enggak darurat, itu kira darurat itu. Kalau itu bisa melihat ya,
pengetahuan darurat. Kalau tiba-tiba ada orang yang bilang ini kuning, itu berarti orang. Nah, dalam Islam itu ada pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya darurat, yang setiap muslim itu pasti tahu itu. Kalau nggak tahu ya namanya bukan muslim. Contohnya sholat 5 waktu. Kalau semua muslim ya pasti tahu hal itu. Kalau ada orang begitu masuk Islam, maka yang pertama kali di antara yang harus disampaikan adalah kamu punya kewajiban sholat 5 waktu. Nah, itu namanya pengetahuan yang sifatnya tasdik bikul lima ulima bidarurah. Bikul lima kelawan sekabian perkara ulima di kelawan darurat yang diketahui maksudi tekani kan sallallahu alaihi wasallam kelawan amin indil sangka marsane Gusti Allah. Wa la yu'tabaru illa an orang den wilang-wilang apa iman illa ma'at talaffuz kecuali beserta talaffuz melafalkan bisyahadataini kelawan 2 syahadat minal qadiri sangka al-qadir wong kang kuasa untuk berbicara al-iman bihi kelawan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wal iman utawi iman ya gitu ya. Iku at-tasdiqu bi kulli ma ulima bi darurah maji'ur rasul bihi min indillah wa la yu'tabaru illa ma'a tanaffudhi bi syahadataini min al-qadiri sangka wong kang kuwasa. Bihi kelawan Allah Subhanahu wa taala famaniyatun iku ana 8 ya wajib alal abdi ing atase kawula pan ya'lam arep ento ngaweruhi sebab pun abad ha ing penuh tamaniyah bi qalbihi kelawan atine mangkono abdun bihi subhanahu wa ta'ala thamaniyatun yajibu 'alal abdi an ya'lamaha bi qalbi. Berarti bihi iku kelawan Gusti Allah ya. Bihi iku kelawan Gusti Allah Subhanahu wa taala thamaniyatun utawi ana perkara 8 yajibu wal abdi ing atase kawula pan ya'lam marang teng awakwi sapa abdun ha ing thamaniyah bi qalbi kelawan atine abdun. Lama kana semangsana ibn kawitane wajib ala saksi ing atase awak ma'rifatallahi ngawari Allah Subhanahu wa ta'ala syara' mongko tumandang seru musannif ya takalamu berbicara musannif alat tisfihi ing atase persifatane Allah Subhanahu wa ta'ala bisifati iklan pira-pira sifat kang 8. Innahu sa'tamina Gusti Allah Ta'ala iku hayyun. Ya ini 8 itu ya ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan itu 8. Ya ini di sini penjelasannya 8 itu menurut apa namanya Asy'ari ya.
Ta'ala iku hayyun iku zat urip. Saya ing atase kabeh ben saben suwi-wiji. Mutakallimu turtat ingkang berbicara bi kalamin kelawan kalam nafsiyin ingkang bangsa nafsi yang tidak merupakan huruf kalimat gitu maksudnya ya. Azaliyin ingkang bangsa azali qaimin ingkang jumeneng bidati kelan dadi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingkang mendengarkan basirun dan ingkang mirsani melihat alimun ingkang mengetahui iklan sekabeh suci muridun dan ingkang berkehendak wal iradatu utawi iradah iku sifatun iku sifat tukhassisu ingkang mengkhususkan apa sifat ahada tarafai ing salah satu dua sisinya segala sesuatu minal fi'li bayani nglakoni wa tabdilan meninggalkan. Bil wuku'i mengkhususkan bil wuku'i kelawan tumiku. Jadi dua kemungkinan A dan kemungkinan B. Yang dipilih mana? Mengetahui atau tidak mengetahui. Nah itu yang mengkhususkan namanya iradah, kehendaknya Allah. Zaid itu kemungkinannya apakah dia itu tinggi atau dia itu pendek. Maka ketika kemudian menjadi tinggi itu berarti Allah sudah menentukan melalui kehendaknya dia akan diciptakan dalam keadaan tinggi. Jadi selalu ada tarafai asy, dua sisi antara iya atau tidak. Nah, Allah yang memilih iya atau tidak. Bil wuku'i tukhassisu ahada tarafai asy dikhususkan bil wuku'i kelawan wukuk. Bakin. Nah, ini ya ada tambahan bakin. Kita kadang-kadang nyebutnya tidak perlu bakin, tidak perlu apa namanya bakok. Karena bakok itu menurut sebagian lagi itu tidak bagian dari sifat yang maknawi. Tapi itu namanya sifat kalau dalam ilmu kalam. Jadi kita hanya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi 7. Tapi di sini menurut sebagian ditambahi 8, yaitu bakok. Ya, bakok. Bakok. Bakok itu apa sih bakok? Bakok itu kekal. Kekal itu apakah ada sifatnya atau tidak ada sifatnya. Jadi ada yang mengatakan bakin bibakok ini, ada yang mengatakan bakin bidati. Ya. Nah, yang mengatakan bakin bidatihi berarti tidak perlu menyebut bakok sebagai sifat ma'ani tadi. Jadi menyebutnya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya itu ya. Dan biasanya kita juga pakainya itu. Yang 7 itu. Kalau di sini disebutnya 8 ya. Mengikuti yang mustamirul wujudi. Tegese dat ingkang langgeng wujude. Pokok jamalan teman-teman ngumpulakan sebab kono ulama hadis sifatih tamaniyata ing kira-kira sifat yang walu fi qaulin dalam pengertian ba'dhum ilmun hujjatun wa ibsarun wasam ya ma'al baqa fi hayat ilmu qudrat iradat ka ibsar sampo qawaidul Islam ya wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Disconnected.